Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran ya teman-teman, untuk menghadapi pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena itu gratis dan dapat memotivasi saya untuk membuat video-video selanjutnya teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Sigit Sugiarto di kegiatan pembelajaran. Seperti biasa kita sudah menuju ke modul 2 profesional di kegiatan belajar 3 ya teman-teman. Sebelum belajar saya ingatkan kembali teman-teman untuk menyiapkan buku catatan dan siap untuk menulis apa saja yang penting ya teman-teman. Semuanya kita mulai saja. Di kegiatan belajar 3 ini kita akan membahas tentang menguasai prinsip aktivitas gerak dan olahraga melalui aktivitas atletik, nomor jalan dan lari, nomor lempar, nomor lompat, dan pengembangan aktivitas kebugaran jasmani. Baik teman-teman semuanya, kita mulai saja di pembelajaran yang pertama atau submateri yang pertama. Di sini kita langsung saja di atletik ya teman-teman. Kita bahas satu-satu, yaitu tentang jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus atau tidak melayang ya teman-teman. Selama melakukan jalan cepat, kaki yang bergerak maju harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelah kaki belakang meninggalkan tanah, atau setelah kaki belakang meninggalkan tanah ya teman-teman. Di sini artinya salah satu kaki harus menempel ke tanah. Terus gerakan jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu gerakan start, jalan cepat, dan melewati garis finish. Di sini untuk nomor pertandingan jalan cepat yaitu terdiri dari 3 km, 5 km, 10 km, dan 20 km. Teman-teman, kita lanjut. Di sini kita langsung ke atletik di nomor lari cepat atau lari ya teman-teman. Secara teknis, gerak dasar lari dapat dibedakan atas beberapa macam substansi, yaitu lari santai atau jogging, lari cepat atau sprint, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh atau maraton. Di sini macam-macam nomor lari dalam atletik adalah sebagai berikut. Yang pertama, lari jarak pendek atau sprint ya teman-teman. Di sini yang terdiri dari nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter. Di sini juga termasuk 100 meter gawang, 200 meter gawang, 400 meter gawang, dan juga di nomor 4 kali 100 meter estafet dan 4 kali 400 meter estafet. Yang kedua, lari jarak menengah atau middle distance run. Di sini nomor yang dipertandingkan yaitu adalah 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Yang ketiga ada lari jarak jauh atau long distance run. Di sini nomor yang dipertandingkan biasanya 5000 meter dan 10.000 meter. Yang terakhir yaitu lari maraton. Di sini biasanya di 42.000 meter atau 42 km ya teman-teman. Kita lanjut. Ini dalam pembelajarannya untuk lari. Di sini ada definisi ya teman-teman. Kecepatan dalam lari, sprint, dan gawang adalah hasil kecepatan gerak dari kontraksi otot secara cepat dan kuat atau powerful melalui gerakan yang halus atau smooth dan efisien. Dalam pembelajaran teknik berlari dapat diajarkan dengan memperkenalkan poin-poin kunci keterampilan yang berkaitan dengan fase-fase atau unsur-unsur dalam lomba lari sprint, yaitu fase reaksi teman-teman yang pertama, yang kedua akselerasi atau percepatan, setelah itu kecepatan maksimum dan pemeliharaan kecepatan.
Oke, kita lanjut. Di sini kita langsung ke atletik nomor lompat. Di sini ada beberapa kategori di nomor lompat ya teman-teman, ada 4. Yang pertama, lompat jauh. Lompat jauh dapat diartikan suatu aktivitas atau kombinasi gerakan yang dilakukan oleh seorang pelompat, di mana di dalam lompatan tersebut dapat mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Tentu di sini ada awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Oke, yang kedua, lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang memerlukan skill tertentu untuk melewati sebuah mistar yang menggantung di antara kedua tiang. Di sini biasanya masuk ke dalam atlet yang ektomorf ya teman-teman, atau kurus. Oke, lanjut di nomor 3, yaitu lompat galah. Lompat galah adalah lompatan yang dilakukan dengan bantuan galah untuk mencapai tujuan lompatan yang setinggi-tingginya dan dapat melewati mistar yang ketinggiannya telah ditentukan. Yang keempat, lompat jangkit. Lompat jangkit terkadang juga disebut sebagai hop, langkah, dan melompat, atau melompat, lompat, dan melompat. Adalah salah satu cabang olahraga atletik yang sebenarnya mirip dengan lompat jauh. Tetapi dalam lompat jangkit ada yang namanya hop, langkah, dan melompat. Jadi 3 kali lompatannya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada di nomor lempar atau tolak atau lontar. Di sini kita bacakan satu-satu. Yang pertama, lempar lembing. Olahraga lempar lembing ini adalah olahraga atletik yang menggunakan lintasan dan lapangannya sendiri. Pada olahraga lempar lembing, atlet lempar lembing untuk mengambil ancang-ancang harus berlari terlebih dahulu pada lintasan. Kemudian, atlet mulai melemparkan lembing pada area atau lapangan yang panjang lebarnya sudah ditentukan. Oke, paham ya teman-teman, lempar lembing itu apa ya teman-teman? Yang kedua, lempar cakram. Oke, di sini lempar cakram termasuk ada gerakan awalnya teman-teman, karena di sini lempar. Oke, di lempar lembing juga ada gerakan awalannya, karena di sini teknik dasarnya lempar ya teman-teman. Oke, yang ketiga, tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik yang tujuannya adalah untuk mencapai jarak tolakan yang sejauh-jauhnya. Di sini untuk tolak peluru dia tidak ada gerakan awalan, jadi tangannya itu tidak membentuk gerakan awalannya teman-teman, karena dia bersifat menolak. Oke, yang keempat yaitu adalah lempar martil. Di sini, lempar martil atau lontar martil merupakan salah satu cabang olahraga dalam atletik. Ajang kompetensi kekuatan melontar martil untuk mendapatkan jarak yang jauh. Di sini biasanya atlet tubuhnya itu gemuk ya teman-teman, atau endomorf kalau tidak salah. Oke, kita lanjut di aktivitas pengembangan kebugaran jasmani. Ini tentang kebugaran jasmani teman-teman. Saya bacakan definisinya. Kebugaran jasmani atau dikenal sebagai istilah physical fitness merupakan kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas lanjutan. Oke, di sini ada beberapa definisi dari denyut nadi ya teman-teman. Yang pertama, denyut nadi maksimal, yaitu perkiraan ukuran maksimal dari kemampuan jantung dalam berdetak pada diri seseorang. Yang kedua, denyut nadi basal, yaitu denyut nadi yang dihitung sesaat sejak bangun tidur. Yang ketiga, denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada waktu tidak melakukan aktivitas. Yang keempat, denyut nadi latihan, yaitu perkiraan denyut nadi yang digunakan dalam mencapai latihan yang maksimal. Yang kelima, denyut nadi pemulihan, yaitu jumlah denyut nadi yang diperoleh beberapa saat setelah melakukan latihan fisik. Oke teman-teman, bisa dibedakan kelima denyut nadinya teman-teman. Lanjut di kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, ditandai warna merah teman-teman, ini berhubungan dengan kesehatan. Yang pertama, daya tahan kardiovaskular.
Di sini artinya kapasitas organisme melawan kelelahan dalam setiap kegiatan yang memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, komposisi tubuh. Di sini merupakan bagian integral dari kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga, kelentukan atau flexibility. Di sini lebih dikenal dengan kelentukan merupakan bentuk dari kemampuan melakukan gerakan secara luas dalam ruang gerak sendi. Yang keempat, kekuatan otot atau muscular strength. Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tahanan. Yang kelima, daya tahan otot atau muscular endurance. Daya tahan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menahan beban atau tahanan dalam waktu yang cukup lama. Oke, paham ya teman-teman? Di sini adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Ingat-ingat kesehatan teman-teman. Karena ini lanjutannya ada kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Ingat-ingat ya teman-teman, di sini berhubungan dengan keterampilan. Oke, saya bacakan ada 5 juga di sini. Yang pertama, kecepatan atau speed. Di sini adalah kemampuan tubuh untuk bergerak cepat. Yang kedua, kelincahan atau agility. Di sini mengacu pada kemampuan tubuh untuk mengubah posisi cepat dan akurat saat bergerak di ruang tertentu. Yang ketiga, daya ledak atau power. Daya ledak adalah kekuatan sebuah otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam gerakan yang utuh, atau kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat, koordinasi. Di sini adalah kemampuan tubuh untuk melakukan lebih dari satu tugas motorik yang sekaligus dengan lancar dan akurat. Yang terakhir, kelima, keseimbangan. Di sini kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika diam atau bergerak. Oke. Melalui tindakan terkoordinasi dari fungsi sensori kita. Oke, teman-teman. Di sini ada kelima, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Yang tadi adalah sebelumnya tentang kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau ini yang berhubungan dengan keterampilan. Harus bisa membedakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada tes kebugaran jasmani. Di sini harus ingat-ingat teman-teman, harus dicatat karena biasanya di soal tahun kemarin ini keluar ya teman-teman. Untuk kategori putra, oke, di sini ada 5 nomor atau 5 tes kebugaran jasmani yang dilakukan. Yang pertama atau di A, lari cepat 50 meter usia 13 sampai 15 tahun. Ini artinya usia SMP ya teman-teman. Dan 60 meter untuk usia 16 sampai 19 tahun. Artinya ini untuk anak SMA. Oke, jadi bisa dibedakan. Untuk putra SMP dia 50 meter, untuk putra SMA dia 60 meter untuk lari cepatnya teman-teman. Untuk yang kedua atau B, di sini gantung angkat tubuh selama 60 detik. Oke teman-teman, gantung angkat tubuh selama 60 detik. Ini sama semuanya, baik SMP ataupun SMA. Yang C, baring duduk selama 60 detik. Ini juga sama untuk SMP dan SMA yang putra. Yang keempat atau D, loncat tegak atau vertical jump. Oke, vertical jump itu seperti teman-teman mempergunakan tempelan kertas. Jadi anak-anak disuruh melompat di tembok ya teman-teman. Jadi ada penanda bahwa dia mencapai lompatan tertingginya di mana gitu. Oke, teman-teman paham ya. Yang kelima atau E, lari jarak jauh. Di sini bisa dibedakan dari anak usia 13 sampai 15 tahun yaitu 1000 meter atau ini SMP, dan 1200 meter untuk usia 16 sampai 19 tahun untuk SMA. Oke ya. Kita lanjut di kategori putri. Ada 5 juga atau 5 tes kebugaran jasmani. Yang pertama, lari cepat 50 meter usia SMP, ini sama dengan putra ya. Dan 60 meter untuk usia SMA, ini juga sama seperti putra tadi. Oke, yang kedua, gantung siku tekuk selama 60 detik. Oke, yang ketiga, baring duduk selama 60 detik. Baring duduk itu seperti sit up ya teman-teman.
Yang keempat, loncat tegak atau vertical jump, yang tadi kita sudah jelaskan ya. Yang kelima, lari jarak jauh 800 meter untuk SMP, gitu ya, 800 meter untuk SMP dan 1000 meter untuk SMA atau 16 sampai 19 tahun usianya. Ini untuk putri ya teman-teman. Jadi bisa dibedakan ya. Kita lanjut. Di sini ada nilai tes kesegaran jasmani Indonesia. Di sini adalah bentuk penanda keberhasilan anak-anak ya teman-teman, atau nilai tes setelah anak-anak itu di tes ya teman-teman untuk kebugaran jasmaninya. Di sini ada lari 50 meter, ada gantung angkat tubuh, ada baring duduk, ada loncat tegak, ada lari 1000 meter. Oke teman-teman. Jadi teman-teman bisa dibaca sendiri, tinggal di pause atau dihentikan dulu videonya baru mencatat. Oke, paham ya teman-teman? Di sini juga ada nilainya dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 yang tertinggi. Oke, ya, kita lanjut teman-teman. Nah, ini untuk usia atau ini untuk putri ya teman-teman. Yang tadi putra, ini putrinya. Oke, sama saja, hanya yang membedakan itu mungkin di lari jarak jauhnya ya teman-teman. Kalau lari jarak jauh di putri itu untuk SMP 800 meter, untuk SMA-nya itu 1000 meter. Oke ya, paham teman-teman? Kita lanjut di contoh soal saja teman-teman, kita lanjut ya. Tolong persiapkan catatannya atau siap untuk menjawab teman-teman. Kita bareng-bareng untuk menjawab. Oke, kita mulai teman-teman. Suatu aktivitas yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dan dalam waktu luang adalah definisi dari A. Olahraga, B. Rekreasi, C. Pendidikan jasmani, D. Bermain, atau E. Pendidikan olahraga. Apa teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman, yaitu bermain. Kenapa bukan pendidikan jasmani? Karena di sini adalah ada kata kunci dalam waktu luang. Oke, kalau pendidikan jasmani itu dilakukan di jam pelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Tetapi di sini ada kata kunci waktu luang. Oke, teman-teman paham ya? Lanjut, soal nomor 2. Atletik adalah olahraga yang sangat populer dan mendunia. Terjemahan dari atletik itu sendiri adalah A. Track and event, B. Track and field, C. Action of show, D. Fitness and fit, atau E. Performance show. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya paling tepat yaitu adalah B ya teman-teman, track and field. Jadi ini teman-teman catat ya atau digarisbawahi bahwa atletik adalah terjemahan dari track and field. Oke, lanjut soal nomor 3. Dilihat dari nomor dan gerak dari atletik sungguh kompleks, sehingga atletik disebut juga sebagai mother of sport atau ibu dari segala olahraga. Alasannya adalah karena A. Atletik adalah olahraga yang paling unggul dan bergengsi di mata dunia. B. Cabang olahraga atletik di dalamnya terdiri dari unsur jalan, lari, lompat, dan lempar, yang kesemuanya merupakan dasar yang diperlukan dalam cabang olahraga lain. Yang C. Merupakan induk dari olahraga tertentu yang diperlukan sebagai dasar atau fondasinya. Atau D. Unsur yang ada dalam olahraga atletik merupakan refleksi dari olahraga yang dipertandingkan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jelas sekali teman-teman, jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Cabang olahraga atletik di dalamnya terdiri dari unsur jalan, lari, lompat, dan lempar, yang kesemuanya merupakan dasar yang diperlukan dalam cabang olahraga lainnya. Oke teman-teman, paham ya? Lanjut soal nomor 4. Kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan, yang berarti disebut A. Kebugaran jasmani, B. Ketahanan tubuh, C. Daya tahan tubuh, D. Kekuatan tubuh, atau E. Kekebalan tubuh. Kira-kira jawabannya apa teman-teman?
Jawaban yang paling tepat itu adalah A ya teman-teman, kebugaran jasmani. Tadi sudah kita bahas kebugaran jasmani itu kemampuan seseorang untuk melakukan kerja secara efisien tanpa mengalami kelelahan. Oke teman-teman, paham? Kita lanjut soal nomor 5. Pembelajaran kebugaran jasmani berguna terutama untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yakni tadi teman-teman ya, yang berhubungan dengan kesehatan apa aja? A. Daya tahan kardiovaskular, komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan, dan daya tahan otot. B. Kelentukan, persendian, kelincahan, koordinasi, dan power. C. Kekuatan otot, daya tahan otot, kecepatan, dan keseimbangan. D. Daya tahan, kelenturan, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Atau E. Kecepatan, daya ledak, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman yang tadi mencatat barangkali? Oke, jawaban yang paling tepat yaitu adalah A ya teman-teman, yaitu daya tahan kardiovaskular, komposisi tubuh, kelentukan, kekuatan, dan daya tahan otot. Ini termasuk dengan berkaitan kesehatan ya teman-teman. Oke, ingat-ingat dan ditandai teman-teman, dicatat ya. Yang keenam, kemampuan fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari ditentukan oleh tingkat kebugaran jasmani individu tersebut. Sedangkan daya ledak atau power ditentukan oleh komponen kebugaran berupa A. Kekuatan dan daya tahan otot, B. Kekuatan dan kecepatan, C. Kekuatan dan kelincahan jasmani, D. Kekuatan dan kelentukan, E. Kekuatan dan koordinasi. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Oke, untuk daya ledak itu mempunyai komponen kebugaran berupa B ya teman-teman, kekuatan dan kecepatan. Oke, ini adalah komponen dari daya ledak ya teman-teman. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan. Aspek tersebut adalah A. Mental spiritual, bela diri, olahraga, dan seni budaya. B. Mental spiritual, bela diri, kebugaran, dan aspek seni budaya. C. Mental spiritual, bela diri, olahraga, dan nasionalis. D. Mental spiritual, bela diri, olahraga, dan religius. E. Mental spiritual, bela diri, olahraga, dan karakter bangsa. Kira-kira jawabannya apa yang tepat teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah A ya teman-teman, mental spiritual, bela diri, olahraga, dan seni budaya. Ingat-ingat teman-teman, ini adalah gerak dasar dari pencak silat. Silakan ditulis untuk ilmu yang baru ya teman-teman, pengetahuan baru. Soal nomor 8, komponen kebugaran dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, dan kedua kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan. Berikut ini adalah komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan teman-teman. Kira-kira apa ya jawabannya? Kecuali A. Daya tahan jantung dan paru-paru, B. Komposisi tubuh, C. Daya tahan otot, D. Daya ledak, atau E. Kekuatan otot. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ini kecuali ya, kecuali kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. Kira-kira yang bukan itu apa teman-teman? Oke, yang bukan itu D ya teman-teman, daya ledak. Karena daya ledak ini termasuknya ke keterampilan ya teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut soal nomor 9. Pencak silat sebagai olahraga terlihat pada kompetisi. Aspek olahraga terlihat dari pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda, ataupun regu. Oleh karenanya, aspek kebugaran jasmani yang dominan dalam pertandingan pencak silat adalah A. Kekuatan dan kecepatan, B. Daya ledak dan kecepatan, C. Kekuatan dan kelentukan, D. Daya tahan dan kekuatan, atau E. Kelentukan dan kelincahan. Jawaban yang paling tepat tentunya adalah B ya teman-teman, daya ledak dan kecepatan. Tentunya pencak silat ini membutuhkan daya ledak ya teman-teman, atau gerak cepat, dan di sini ada kecepatan juga teman-teman ya. Oke, lanjut di soal 10 terakhir. Di bawah ini yang bukan teknik serangan dalam bela diri adalah teknik A. Pukulan, B. Guntingan, C. Tendangan, D. Tangkapan, atau E. Ungkitan.
Oke, apa teman-teman yang bukan termasuk dari serangan dalam bela diri? Tentu jawabannya adalah E ya teman-teman, ungkitan. Karena pukulan ini termasuk, guntingan juga termasuk, tendangan juga termasuk, tangkapan juga termasuk serangan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video pembelajaran hari ini tentang atletik dan kebugaran jasmani. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya tetap semangat dalam pembelajaran ya teman-teman. Oke, sebelum akhiri saya mengingatkan lagi, bagi yang belum klik tombol subscribe, saya mohon sekali lagi klik tombol subscribe ya teman-teman, dan juga like, share, dan komen ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian informasi. Silahkan kita koreksi bareng-bareng di kolom komentar ya teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian. Salam sehat semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.